Hello guys, welcome to the Penfest. Penpro Podcast. Oke, kenalin, aku Magel Anwar. Dan aku Ebi. Jadi, kami dari Kementerian Pempro, pada episode pertama ini, kami mengangkat topik terkait organisasi. Berbicara terkait organisasi nih teman-teman. Jadi, organisasi merupakan dunia kedua dalam perkuliahan, di mana organisasi ini bisa melatih soft skill kita. Namun, banyak sih teman-teman di luar sana yang masih berpikiran terkait organisasi ini, masih banyak yang katanya itu bisa menyibukkan kita sehingga di dalam perkuliahan kita itu kadang kurang worth it gitu. Jadi di sini kami mengundang narasumber hebat kita yang sudah banyak berpengalaman di dalam organisasi. Siapa saja sih, Ebi? Jadi di sini itu ada Kak Teguh loh. Kak Teguh ini Presiden BEM FK Unhair 2023 dan 2024. Dan juga ada Kak Alfian selaku Ketua Umum TBM 2022-2023. Nah jadi Kak Alfian ini kemarin baru demis nih teman-teman. Dan juga mungkin kakaknya ini baru sarjana kedokteran. Gak lama lagi kakak ini dia akan melanjutkan pendidikan selanjutnya yaitu koas. Jadi gitu ya guys. Oke. Jadi gitu ya guys, pengenalan dari narasumber. Jadi berbicara terkait organisasi nih Kak. Jadi kita sebagai mahasiswa itu kan ada prioritas, ada akademisi, ada juga organisasi. Jadi kan kita sebagai mahasiswa kan pasti ada yang namanya prioritas nih Kak. Oke, jadi saya ingin minta kepada pendapat Kak Alfian sama Kak Teguh, seberapa pentingnya sih organisasi baik kita sebagai mahasiswa, agar teman-teman yang di luar sana juga bisa ketahui gitu dan lebih tambah minatnya untuk masuk organisasi. Gimana sih Kak? Siapa dulu nih? Kak Alfian duluan. Oh. Sebagai yang lebih di senior. Benar. Kalau dari aku sendiri sih, organisasi itu tempat untuk melatih skill yang berbeda dengan apa yang ada di akademik ya. Iya Kak. Jadi kalau misalkan kita memprioritaskan diri kita kalau untuk mau masuk ke dunia kerja, mau masuk ke dunia nyata, bukan dunia monoton yang kita bayangkan selama ini. Kalau dunia itu hanya ada kuliah, mendengarkan dan juga mengajar, masuk organisasi. Karena di situ kita bakal diajarin kalau dunia ini tuh tidak semudah, tidak seindah hanya mendengarkan sekaligus pulang gitu. Ya juga sih Kak. Karena di organisasi itu jujur aja, di organisasi itu tempatnya masalah. Tapi kita butuh masalah itu untuk mendewasakan diri kita. Siap gue. Ya kadang-kadang orang tuh menganggap kalau misalkan dengar kata masalah itu menjadi kayak apa sih gitu, aku pengen hindari deh gitu. Mungkin kayak aku punya temen adik kelas dulu yang mungkin anti sekali organisasi gitu. Sampai mungkin kakaknya tuh kayak pingin sekali adiknya tuh masuk organisasi tapi dia nggak mau. Tapi sekarang alhamdulillah dia sudah mulai masuk organisasi. Kebetulan angkatan 21 juga. Terus dan masalah itu membuat kita menjadi semakin dewasa. Kita nggak bakal dewasa kalau kita hanya terus disuapin terus oleh dosen kita. Kita harus mencari apa yang kita butuhkan dan menyelesaikan permasalahan itu sesuai dengan gaya kita. Kita harus mencari jati diri kita supaya kita bisa manajemen diri kita agar kita menjadi diri kita yang lebih baik lagi. Mungkin itu sih dari aku. Oke, mungkin itu jawaban dari Kak Alfian. Kalau menurut dari Kak Teguh? Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Mungkin kalau saya pribadi, kalau kita berbicara tentang dimensi organisasi itu, ya dimana itu adalah sebuah wadah untuk kita bisa bebas mengekspresikan apa yang kita punya, melatih soft skill kita, bagaimana untuk mengupgrade kapasitas kita sebagai seorang mahasiswa. Jujur saya waktu masih sekolah SD, SMP, SMA, saya jarang sekali berorganisasi, bahkan hampir tidak sama sekali. Ketika masuk perkuliahan, saya dikenalkan berbagai macam jenis organisasi dan eksternal maupun internal. Nah, saya ada satu organisasi eksternal yang dimana itu saya merupakan satu langkah saya pertama di organisasi di tingkat kemahasiswaan. Itu ada yang namanya organisasi himpunan mahasiswa Islam.
Nah di situ saya memulai lembaran saya sebagai seseorang yang sudah menyandang status sebagai mahasiswa. Nah dari situ pun saya bisa melihat bagaimana dialog kebangsaan dan bagaimana kita dilatih cara berpikir secara kritis, ilmiah dan lain sebagainya. Nah untuk terkait persoalan-persoalan yang sering dihadapkan dengan organisasi, justru itu sebuah yang mampu menguji kita, mampu bagaimana supaya kita mengatasi itu dengan sekelompok orang yang mempunyai tujuan yang sama. Nah mungkin tadi saya antar terkait dasar-dasar organisasi, apa sih tujuannya, dan pengalaman saya pribadi seperti apa ketika mulai berorganisasi. Mungkin untuk persoalan kenapa sih kebanyakan orang yang mungkin masih mempunyai pandangan negatif, pandangan buruk, misalnya akademiknya anjlok, salahkan organisasi. Nah, menurut saya itu harus introspeksi diri terlebih dahulu. Ini berbicara tentang skala prioritas, yang dimana kita ada yang harus diutamakan akademik, dan kalau misalnya kita mau berorganisasi berarti taruhlah organisasi itu nomor sekian, tapi yang tetap satu prioritas kita akademik. Nah, bagaimana diri kita ini, kepribadian kita, individual kita mampu menyeimbangkan kedua aspek tersebut dari akademik dan organisasi. Untuk itu mungkin kita manusia pasti punya 24 waktu. Setiap orang pasti punya 24 waktu. Tinggal bagaimana kita pintar-pintar untuk sisihkan waktu kita untuk organisasi. Terlebih lagi ketika kita mulai berorganisasi, kita diikrar, kita disumpah. Makanya jangan coba bermain-main ketika sudah berorganisasi, tapi tetap harus memperhatikan yang namanya skala prioritas, yaitu akademik. Mungkin demikian jawaban dari saya kembali. Oke. Mungkin itu jawaban dari kakak-kakak yang sangat bagus. Boleh berikan aplaus untuk kedua narasumber terbaik kita. Oke, selanjutnya dengar-dengar nih ya Kak, katanya masuk organisasi itu bisa melatih soft skill kita, yaitu melatih public speaking. Nah, menurut kakak-kakak yang sudah lama mengikuti organisasi, benar atau hanya rumor nih kakak-kakak? Soalnya ada juga yang ikut organisasi tapi mereka nggak bisa nih public speaking. Menurut dari pendapat kakak-kakak bagaimana? Ya, dari kakak duluan mungkin karena tadi. Oke, terima kasih. Baik, mungkin persoalan tujuan untuk berorganisasi agar mampu untuk meningkatkan kapasitas dalam hal public speaking. Menurut saya ini adalah mungkin suatu hal yang cukup urgensi. Kenapa? Karena justru jujur saya pribadi ketika berorganisasi itu saya mau untuk mampu berbicara di depan umum tanpa ada rasa tertekan, tanpa ada rasa malu dan lain sebagainya. Nah, kalau mungkin ada ruang-ruang yang tidak hanya organisasi supaya kita bisa mengasah kemampuan kita untuk mampu public speaking dan lain sebagainya. Nah, tetapi kita harus pintar-pintar memanfaatkan ruang tersebut. Misalnya, kalau saya ambil contoh, kemarin itu ada salah satu anggota BEM saya, angkatan saya juga, itu dia mau masuk organisasi, mau masuk BEM, dengan dia kasih suatu tujuan yang jelas kepada saya, bilang, Gu, saya ini mau masuk di BEM, tapi di mana sih posisi saya supaya saya bisa mengembangkan skill saya dalam hal ini public speaking. Saya saran begini, dimanapun dan kapanpun, waktu kapanpun itu tetap ada ruang-ruang khusus untuk kita mampu melatih bagaimana public speaking kita. Tapi ini berangkat lagi, ada yang namanya aspek kehendak. Walaupun sudah ada niat, tapi dari diri sendiri tidak mau bergerak, maka tidak bisa. Walaupun sudah ikut organisasi ini, ikut organisasi itu dan lain sebagainya, itu kembali dalam diri sendiri. Ada yang namanya ansi itu adalah kehendak diri sendiri untuk mau berubah, mau melangkah dari zona nyaman. Mungkin kalau niat sudah mantap, tinggal eksekusinya harus jauh lebih mantap. Demikian dari saya. Mungkin dari Kak Alfian. Kalau dari aku sendiri sih kurang lebih sama ya yang dibilang sama Presiden BEM. Di organisasi itu sebenarnya itu cuma wadah. Bagaimana cara kita untuk memanfaatkan wadah itu ya terserah dari anggota yang sudah masuk ke dalamnya begitu. Dan wadah di organisasi sendiri itu banyak sekali, kita bisa melatih public speaking, kita bisa melatih skill yang berhubungan dengan yang kita pelajari di kampus maupun di luar. Banyak sekali, itu wadah yang sangat luas sekali. Dan ya kembali lagi ke diri kita sendiri. Kalau misalkan kita di organisasi cuma mau enaknya saja, datang, duduk, pulang, atau misalkan kita mau ditunjuk sebagai seseorang yang melatih public speaking, misalnya kayak MC, moderator, dia nggak mau. Habis itu kalau misalkan di dalam organisasi tersebut ada suatu perlombaan, terus dia mau dimasukkan ke situ, contohnya kayak lomba menyanyi, lomba puisi, lomba pidato, dia nggak mau, ya percuma saja, wadah itu jadi terbuang sia-sia. Tapi kalau misalkan dia emang mau, dia emang niat, mau sebagaimanapun ya, pasti ada
perubahan yang bakal terlihat dari dalam diri dia. Iya, betul. Mungkin itu saja dari aku. Oke, terima kasih atas jawabannya. Jadi gini Kak, jadi kan kita sebagai mahasiswa kesehatan itu kan pasti punya kesibukannya nih Kak. Ada baik itu dari buat tugas, buat laporan. Nah, jadi saya ingin minta pendapatnya kakak-kakak. Gimana sih ketika walaupun kita banyak tugas, bagaimana cara kita membagi waktu juga Kak antara organisasi maupun akademisi? Menurut Kak Alvin gimana Kak? Kalau dari aku sendiri sih prioritas. Salah satu caranya prioritas. Maksudnya prioritas itu gimana? Apakah prioritas itu cuma kita mempertimbangkan waktu organisasi dan waktu akademik doang? Bukan. Kalau semuanya sama-sama prioritas gimana? Yang kita harus prioritaskan itu maksudnya itu kita harus menghilangkan sesuatu yang memang tidak berguna untuk dua hal itu. Contohnya seperti mungkin dikurangi kayak jalan-jalannya mungkin, atau main gamenya, atau baca komiknya, nonton drakornya, dan yang lain sebagainya begitu. Aku yakin kok waktu kita juga seperti yang Pres Teguh bilang, waktu kita tuh sama-sama 24 jam. Ada orang 24 jam sekolah sampai Amerika, sekolah sampai Arab, sekolah sampai Inggris. Padahal waktu kita sama, kemampuan kita sama dia itu sebenarnya itu sama, tergantung bagaimana cara kita mau mengasah diri kita sendiri kan. Betul. Ya, kalau dari aku sendiri caranya ya menyingkirkan sesuatu yang tidak penting itu, dan tidak penting itu tuh yang seperti aku sebutkan tadi. Dan kalau misalkan emang sudah mepet berarti ya banyak berdoa saja, soalnya itu emang sesuatu yang harus kita lalui, dan itu salah satu skill yang akan diasah di dalam organisasi, yaitu skill manajemen waktu dan skill bagaimana cara kita berada di bawah tekanan. Kalau menurut Kak Teguh gimana? Oke, mungkin saya pribadi tadi sudah sempat singgung waktu pertanyaan pertama, tapi saya sedikit mau cerita lagi. Mungkin untuk persoalan, nah ini pertanyaan tadi itu sering dihadapkan oleh saya ketika saya diwawancara di organisasi manapun, eksternal dan internal. Bahkan ketika saya mau melangkah lebih jauh menjadi mengambil langkah sebagai presiden BEM, itu saya ditanya oleh presiden BEM sebelumnya, kira-kira bagaimana ketika suatu saat dihadapkan oleh benturan akademik dan organisasi di waktu yang bersamaan. Saya jawab, Kak, tetap prioritas kita tetap akademik. Setelah itu baru kita menyesuaikan dengan apa yang sudah kita ikrarkan, apa yang sudah kita komitmen untuk bisa melanjutkan hal tersebut. Kembali lagi prinsip pertama, skala prioritas. Nah, dan yang namanya juga pasti ada namanya manajemen waktu. Selain dari itu, saya sempat sharing dengan salah satu mahasiswa FK UMI. Itu dia berada di satu organisasi namanya ISMKI. Itu dia mau melangkah untuk mengambil suatu langkah baru menjadi sekwil bahasanya, dari koordinator di wilayah. Itu dia bilang, Gu, ada 3 aspek yang perlu kita tekankan, yang perlu kita terapkan. Ada manajemen waktu, manajemen konflik, dan manajemen isu. Nah, 3 hal itu harus kita pegang agar bisa jadi pegangan ketika kita berorganisasi dan dihadapkan oleh benturan-benturan yang seperti tadi. Misalnya di waktu yang bersamaan kita dihadapkan dengan kepentingan akademik dan agenda organisasi. Maka kita harus pintar-pintar selektif di mana yang harus didahulukan. Setelah itu baru kita eksekusi apa yang sudah ditanggungjawabkan, apa yang sudah disumpah. Mungkin sekian dari saya. Dan dari Ibi? Jadi gini Kak, karena banyak cerita-cerita yang kadang beredar di beberapa kalangan mahasiswa. Nah, katanya mahasiswa ini ada yang rela ikut organisasi sampai perkuliahan mereka itu terlambat. Mungkin karena mereka juga terlalu fokus berorganisasi sampai kuliah yang mereka jalani itu lambat kayak. Katanya kayak maniak organisasi gitu, kayak ikut organisasi terus akademinya di belakangin gitu Kak. Menurut Kakak gimana gitu? Ya. Jadi dari Kak Alfian dulu ya. Biar selang-seling. Iya. Menurutku itu pernyataan yang kurang tepat ya. Soalnya semua pengurus organisasi itu pasti, kalau organisasi tarafnya mahasiswa ya, itu pasti juga punya akademik gitu. Dan para pengurus organisasi itu pasti juga mempertimbangkan waktu kuliahnya dan waktu kuliah para anggotanya. Nggak mungkin kalau misalkan lagi OSCE gitu, ayo kita rapat, nggak mungkin kan? juga sih. Makanya itu suatu alasan yang sebenarnya saya nggak menemukan titik bagaimana bisa orang bisa menggunakan alasan itu untuk menutupi nilainya, dalam tanda kutip ya, gitu.
Ya, mungkin masalahnya itu ada di manajemen waktu dari orang itu sendiri. Kembali lagi ke pertanyaan tadi, mungkin dia mengatasnamakan organisasi untuk melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Dia bilang itu cuma nimbrung-nimbrung sama orang-orang itu, dia bilang itu mengurus organisasi. Banyak kasus kita nggak bisa nggak bisa menyebutkan satu-satu gitu. Ya mungkin dari aku itu aja sih. Kalau dari tes gimana? Wah, cukup bagus jawaban dari Calvian. Kalau dari saya ya, kalau mungkin saya akan menaruh sebuah stance atau sikap pandangan dalam sesuatu tuh dia pasti ada yang namanya positif negatif. Nah ini kalau kita berbicara sisi negatif dari organisasi, walaupun posisi positifnya lebih banyak. Nah kalau sisi negatif ini justru yang menciptakan sisi negatif ini orang-orang yang sudah tergabung di dalam organisasi itu sendiri. Misalnya mereka terlalu jatuh cinta di organisasi itu, terlalu berlarut-larut, terlalu sayang sehingga tidak mau melepaskan yang namanya akademik. Nah jujur ini cukup fakta, ada kenalan saya yang dia terlalu berlarut-larut sampai lupa apa yang harus diprioritaskan sebenarnya. Ini yang bahaya, ini yang melenceng dari tujuan organisasi yang sebenarnya. Nah untuk itu kenapa tadi saya selalu tekankan terkait prinsip skala prioritas ketika kita berorganisasi adalah untuk menghindari hal-hal negatif yang dari itu. Karena dia sudah menggunakan aspek kehendak dia secara 100% bahwasanya ini adalah rumah saya secara berlebihan. Nah, orang sini bilang lebay, alay. Nah, makanya dia sampai melupakan apa yang seharusnya menjadi urgensi untuk masa depan dia kelak nanti. Organisasi hanya selingan, hanya sebuah wadah kita berekspresi, bagaimana kita mengembangkan soft skill-nya untuk menghadapi dunia profesi yang jauh lebih keras dari dunia waktu kita masih mahasiswa dan lain sebagainya. Mungkin jawaban saya kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih jawabannya. Oke, jadi kan ada tipe orang itu ada introvert, ada extrovert maupun bagian dari itu. Jadi kan bagaimana sih Kak kita seorang introvert? Contohnya aku itu. Jadi dulunya itu aku seorang introvert gitu Kak. Kayak dulunya saat mau coba ini coba itu kayak takut gitu Kak. Bagaimana sih Kakak membagikan tips kepada teman-teman yang introvert gitu Kak, agar memberanikan diri untuk masuk ke organisasi gitu Kak? Menurut Kak Tigo gimana? Oh, kalau saya pribadi justru mungkin saya pernah ditanyakan seperti ini. Nah, mungkin kalau saya akan jawabnya melewati atau bahkan biasa saya lakukan itu lewat pendekatan persuasif dan pendekatan secara emosional. Dalam hal ini saya bangun kedekatan. Karena walaupun kita belum dekat, belum cukup tahu menau, misalnya saya belum terlalu, kata dekat itu dia sangat jauh dari kata cuma tahu, cukup tahu. Misalnya saya bilang saya tahu Magial, berarti saya sekedar cukup tahu, saya tidak kenal lebih dalam. Tapi kalau untuk posisi sekarang Magial sudah tergabung dengan sama-sama di BEM, maka saya bilang saya kenal Magial. Nah itu berangkat dari pendekatan emosional yang sudah saya buat. Untuk itu saya bisa lah untuk berdialog gitu. Ada masalah apa, ada kendala apa, bisa sharing-sharing. Artinya kita membangun kepercayaan seseorang terhadap kita sehingga orang itu mampu bercerita, mampu curhat dan lain sebagainya. Nah dari situ baru kita mengajak dia keluar dari zona nyamannya. Kalau kita bahasakan introvert ini kalau menurut saya seseorang yang terlarut-larut atau sudah nyaman di zona yang dia buat. Dalam hal ini zona nyaman. Tapi tidak semua orang yang introvert itu dia selalu berada di zona nyamannya. Dalam hal orang-orang yang menutup diri dari lingkungan luar. Nah mungkin kalau saya, inti jawaban saya tadi mungkin bangun pendekatan emosional, pendekatan persuasif agar kita mampu jauh lebih mengerti orang itu, baru kita mengajak dia keluar dari zona nyamannya agar mampu untuk bersosialisasi, berbau dengan orang-orang di lingkungan sekitar. Demikian jawaban dari saya. Oke. Kalau menurut Kak Alvin gimana? Biar aku nggak salah jawab deh, boleh ulang pertanyaannya nggak? Jadi kayak gini Kak, contohnya nih si Ani dia seorang introvert nih Kak, dia mau join organisasi tapi takut. Saya join ini kayak gimana, nanti saya mau sosialisasi sama si A, si B, kayak gimana gitu Kak? Oke. Sebenarnya ada cara gampang. Cari satu temanmu yang extrovert. Wah. Iya. Aku lupa dapat ini dari mana sih. Tapi kalau misalkan kamu 10% orang introvert itu cuma terlarut-larut dalam introvertnya. 90% dia dapat teman karena dia dapat satu teman ekstrovert. Sehingga teman-teman ekstrovert itu kenalin dia, ini namanya ini loh gitu. Jadi mungkin tipsku kayak gitu. Soalnya aku sendiri tuh mungkin ini aku nggak mau bilang aku self diagnose atau gimana, cuma aku merasa
sedikit seperti itu gitu. Terus aku dapat nih teman yang cukup connect lah sama aku gitu. Jadi ya sekalipun nggak sebentar kita pendekatannya, tapi kayak 1-2 hari, sebulan, oh lama-lama deket, lama-lama enak nih temannya ini. Akhirnya dia kenalin nih aku sama teman-temannya, oh teman-temannya juga welcome, dikenalin lagi. Nah jadinya itu yang membuat aku mungkin berani melangkah gitu, karena mendapat banyak dukungan. Nah kebetulan kan kebanyakan orang extrovert tuh pasti kan kadang-kadang memegang jabatan. Nah mulailah di situ aku kayak gimana sih rasanya masuk organisasi gitu. Oh gini, organisasi rasanya kayak gini. Jadinya rasa untuk pingin mengupgrade diri itu ada gitu, karena aku sendiri tuh kayak bosen juga di circle yang gini saja, orang yang nggak berani berkenalan, terus tidak berani public speaking, bicara gugup dan lain sebagainya. Itu kadang-kadang kita merasa nggak nyaman juga gitu. Mungkin dari aku sih kayak gitu. Sebelum lanjut saya izin tambahkan boleh ya? Mungkin jawaban dari Kalvian tadi itu teringat ada satu buku saya sedang dalam proses baca, namanya bukunya Tan Malaka, Madilog, Materialisme Dialektika dan Logika. Nah apa yang disampaikan Kalvian tadi itu ada satu teori namanya logical ad absurdum. Itu dia memakai aspek pertentangan, yang dimana kadang manusia itu harus dihadapi dengan dua hal yang berbeda supaya bisa saling mengerti satu sama lain. Tapi tidak semua seperti itu. Kalau dari bukunya Tan Malaka tuh kurang lebih seperti itu apa yang saya baca. Mungkin agak nyambung dengan apa yang diterapkan oleh Kalvian ketika dihadapkan dengan seseorang yang introvert, sehingga mau mengajak orang itu keluar dari zona nyamannya agar mampu berbaur dengan lingkungan sekitar. Oke, mungkin demikian dari saya dengan Kalvian. Ini boleh minum? Boleh, silakan. Tadi bicara panjang lebar. Silakan minum. Oh, berarti guys, kita sebagai seorang introvert itu kadang kita butuh dorongan. Kita butuh dorongan untuk bisa maju ke depan. Ada kata-kata bilang perubahan itu butuh tantangan. Tanpa tantangan kita tidak akan bisa berubah. Kayak gitu guys. Oke. Oke, kita lanjut ke next. Oke. Mungkin Evin bisa. Mungkin karena Kak Teguh sama Kalvian tadi sudah bilang tentang dorongan dan motivasi dan segala macam. Contohnya misalnya kalau ada teman-teman yang mau ikut organisasi nih Kak. Nah apa saja sih tips yang harus disiapkan atau hal-hal apa saja yang harus disiapkan untuk kita bisa atau teman-teman lain bisa masuk ke organisasi. Mungkin itu saja. Saya mungkin dari Alfian. Kalvian dulu. Oh, yang lebih senior. Kalvian escape. Kalau dari aku sendiri sih simpel ya, nekat. Karena untuk merubah sesuatu tuh kita butuh keberanian, dan kadang-kadang itu kalau kita kebanyakan mikir tuh nggak bakal aksi-aksi gitu. Nekat yang aku bilang ini bukan nekat yang bodoh ya, nekat yang pintar. Kalau misal kita tahu caranya untuk menyelesaikan masalah dengan cara-caranya yang berseni gitu. Ya kalau misalkan kita cuma bilang oh aku pengen ngabret ini, nanti dia mikir lagi tapi nanti aku bakal ninggalin akademik gimana, pikiranku menjadi terbagi menjadi dua, terus ini susah. Nanti ambil kesimpulannya susah. Nekat aja dulu, baru nanti kita rasakan betapa nyamannya masuk organisasi, betapa luar biasanya kita masuk organisasi, betapa banyak skill yang nanti kita dapat waktu masuk organisasi. Nanti kita akan merasa kalau feedbacknya banyak sekali. Aku emang lelah, tapi aku puas dengan lelah yang aku dapat. Jadi itu tips yang aku mau kasih ke teman-teman sekalian. Mungkin harus nekat dulu, harus berani supaya kalian bisa mengupgrade diri kalian. Oke, mungkin itu dari Kalvian. Kalau dari Teguh gimana? Bisa ulangi pertanyaan tadi bagaimana? Contohnya nih Kak, kalau ada teman-teman yang mau ikut organisasi, nah apa saja sih tips yang harus disiapkan atau hal-hal apa saja yang harus disiapkan untuk masuk ke dalam organisasi tersebut? Oke, mungkin kalau dari saya yang pertama mungkin niatnya, pertanyakan kembali niatnya. Nah, sebelum jauh sebelum niat, setelah niat, maka ada yang namanya komitmen. Nah, baru kita uji, kita tanyakan sudah sejauh mana keseriusan dia untuk mau berorganisasi, apa saja yang sudah disiapkan. Nah, kalau niat, komitmen sudah, kita balik lagi. Niat ini dia tidak hanya sekedar niat saja, tidak hanya sekedar nawaitu dalam hati. Kenapa? Karena kita harus
meyakinkan kita harus buat dia untuk membersihkan hati terlebih dahulu sebelum masuk ke organisasi. Kenapa? Karena ketika kita sudah berorganisasi, dalam artian ini sekumpulan orang, berbagai macam jenis pikiran kepala di dalam. Jangan sampai dengan hati atau niat yang tidak tulus itu bisa membuat keretakan dalam organisasi. Itu yang harus dihindari. Apalagi sampai menimbulkan benturan-benturan ego yang menyebabkan keretakan dalam suatu organisasi. Dua aspek penting yang menurut saya ketika seseorang itu mau berorganisasi, tanyakan niatnya, tanyakan komitmennya dan keseriusannya untuk mau mengambil langkah ke dunia organisasi. Demikian dari saya. Oke, jadi gitu guys, jawaban dari Kak Teguh. Gimana? Semua dimulai dari niat, sebagaimana dalam hadis innamal a'malu binniyat. Setiap amalan tergantung dari niatnya. Oke, selanjutnya nih Kak, tadi ada berbicara terkait organisasi eksternal sama internal nih Kak. Jadi bedanya apa sih Kak? Dan ya bedanya apa sih kayak tadi itu? Siapa dulu? Oke, dari Kak Alfian dulu mungkin. Oke, dari maksudnya yang dari luar gitu Kak. Oke. Magial dia bilang Kak Alfian tangan begini. Coba itu. Organisasi eksternal ya. Iya. Bedanya di mana? Organisasi eksternal. Ini ranahnya Teguh ini. Ya, yang aku tahu ya, organisasi eksternal itu biasanya itu punya yang perbedaan yang mencolok, yang aku jelasin ini perbedaan yang mencolok yang orang awam mungkin bisa ngerasain pada saat pandangan pertama gitu. Yang pertama. Organisasi eksternal tuh biasanya dia cuma fokus ke satu hal. Misalkan ada UKM MTQ, itu organisasi eksternal kan. Oh, dia fokusnya kemana sih? Terlihat dari namanya aja, fokusnya ke baca Quran, mungkin sesuatu yang berbau Islam dan yang lainnya. TBM Langerhans, fokusnya di mana sih? Fokusnya di tim medis untuk menolong orang atau yang lain. Terus mungkin nanti akan ada UKM olahraga, fokusnya nanti di bagian olahraga gitu. Yang aku tahu sih seperti itu ya untuk organisasi eksternal. Dia mempunyai sesuatu yang mungkin juga dipunyai oleh organisasi internal, tetapi kita up itu lebih menonjol lagi supaya orang-orang itu supaya ya menyortir bakat orang dan minat orang sesuai dengan keinginannya masing-masing. Mungkin itu saja sih yang saya. Kalau dari ketiga dulu. Kalau dari saya, kebetulan saya pun sedang menjalani dua organisasi yang sama, yaitu eksternal sama internal. Kalau mungkin berangkat dari eksternal dulu, mungkin teman-teman tahu ada yang namanya organisasi HMI. Itu salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia dari 1960-an. Nah, kalau menurut saya, pandangan saya dari sudut pandang saya, organisasi eksternal itu rata-rata mempunyai ideologi yang berbeda-beda. Bahkan untuk HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, saya sedikit jawab sambil cerita, itu dia namanya juga Himpunan Mahasiswa Islam. Berarti ideologi, pandangan apa yang dibuat itu berdasarkan agama dari hal-hal yang berbau agama, khususnya agama Islam. Nah, di dalam situ kita dikaderkan, ada namanya pengkaderan, dikaderisasi, proses kaderisasi. Itu ada salah satu materi yang di organisasi lain tidak didapatkan. Ada yang namanya Mukadimah HMI. Mukadimah itu perasaan ayat Al-Quran yang diterjemahkan dan disampaikan melewati proses kaderisasi. Nah, mungkin kalau untuk internal ini ideologinya lebih, kalau saya ambil contoh BEM, itu dia semi tata negara, jadi dia mengikuti sistem pemerintahan eksekutif. Nah, kalau HMI dia sebaliknya, dia bukan sebaliknya, dia berbeda ideologinya, pandangannya itu ke agamis, yang berbau dengan agama. Nah, keduanya ini saling, mungkin kalau saya pribadi saya jalaninya bersamaan. Itu untuk sampai sekarang belum merasa berat atau lain sebagainya, karena saya menikmati gitu. Kalau ketika kita berorganisasi, mau terjun di dunia organisasi yang cukup banyak dan lain sebagainya, itu enjoy saja, tidak usah perlu bawa pikiran dan lain sebagainya, agenda-agenda yang bertabrakan. Jangan, itu nanti stres itu. Itu akan aspek psikologi ngaruh lagi di situ. Nah, hal-hal begitu harus dihindari. Nah, sedangkan kalau kita berbicara kedua organisasi tadi, HMI dan BM, itu cukup mempengaruhi kehidupan saya, terutama yang HMI. Sudah saya sampaikan tadi waktu pertanyaan pertama. Nah, dalam hal ini saya coba untuk mungkin sekalian membrandingkan organisasi-organisasi apa saja sih yang bisa teman-teman mungkin yang di rumah menonton untuk bisa kira-kira sambil mencari tahu organisasi apa sih yang bisa saya naungi atau saya masuki atau saya berproses di dalamnya.
Kalau eksternal ada HMI, ada ISMKI. Kalau kita kaitkan dengan profesi kita sebagai kedokteran, itu ada ISMKI yang berstatus atau berskala nasional. Kalau HMI ini dia skala nasional tapi dibagi per komisariat lagi, per daerah, per cabang dan lain sebagainya. Kalau organisasi internal, teman-teman bisa gabung, ada yang namanya B, ada yang namanya himpunan. Silakan teman-teman pilih dimanapun, kapanpun terserah. Yang penting niat dan lain sebagainya. Tulus untuk mau berproses. Demikian dari saya. Oke, baik Kak. Mungkin menurut Kak Alfian sama Kak Teguh, kira-kira apa sih Kak tantangan utama yang dihadapi oleh kakak-kakak untuk menyeimbangkan keterlibatan organisasi dan akademis? Mungkin dari Kak Teguh dulu. Apa tadi? Kita kan pasti sebagai manusia itu kan pasti dalam kehidupan pasti ada tantangan itu. Di dalam organisasi ini kan pasti kita ada tantangan nih. Selama Kak Teguh jadi pres masuk organisasi ini, bagaimana cara mengatasi tantangan utama ketika adanya urgensi antara akademisi dan organisasi? Itu. Oke. Mungkin tadi sudah saya sempat singgung, tapi saya coba ulangi dengan versi pertanyaan yang berbeda. Mungkin itu kalau ada tabrakan, benturan kegiatan yang sama antara akademik dan organisasi, itu paling sering jujur kalau dari saya itu cukup mengganggu, karena yang dimana akan membuat kita tuh overthinking bahasanya. Ketika kita memang prioritaskan akademik, tapi di satu sisi kan agendanya bertabrakan dan sudah sedang berlangsung, sementara kita ada di ruang akademik. Nah, otomatis apa yang kita pikirkan dalam hal ini adalah apa yang sudah kita sumpah atau diikrarkan. Saya sudah janji, saya sudah bertanggung jawab. Tapi kembali lagi, pasti orang-orang yang tergabung di dalamnya pun mengerti apapun itu skala prioritas tetap nomor satu. Untuk itu bisa jadi tidak yang dulunya, yang awalnya jadi persoalan bagi saya, sekarang sudah enggak, karena sudah diterangkan bahwasanya kita ini memiliki skala prioritas. Dan mungkin kalau berbicara soal tantangan ketika kita berorganisasi, menurut saya ada satu saja, yaitu bagaimana kita mampu meminimalisirkan benturan ego yang ada di dalam pengurus organisasi. Manusia pasti punya ego. Nah, 5 kepala pasti punya 5 pikiran, pasti punya 5 ego. Bagaimana kita mampu untuk mengertikan suatu 5 ini, jadikan untuk satu yang apa yang dicapai, untuk kita capai bersama. Kurang lebih dari saya seperti itu. Kalau dari Kak Alfian gimana? Tadi tantangan antara organisasi dengan akademik. Oke. Kalau menurutku sih bagaimana cara mengatasinya, dengan cara kita mencicil untuk menyelesaikan masalahnya. Kedua hal tersebut itu punya timeline. Organisasi, baik organisasi maupun akademik, itu punya timelinenya masing-masing. Misalkan habis ini kita mau di semester ini kita akan belajar ini. Habis itu setelah itu kita akan menaik proposal untuk mempersiapkan skripsi kalau mahasiswa akhir. Kita cicil dari sekarang. Kita tahu kalau bakalan, nanti kalau di organisasi aku kedepannya itu bakalan sibuk. Kita cicil dari sekarang, jangan malah berleha-leha, supaya tidak terjadi di tantangan terberat itu gitu. Ya salah satu cara untuk menyelesaikan masalah kan bagaimana supaya masalah itu tidak terwujud. Terus organisasi juga punya timelinenya. Kita lihat, ini ada proker besar yang mana kira-kira kita harus menumpahkan waktu 24 jam untuk menyelesaikan proker ini tuh, kira-kira itu di proker apa dan kapan kita akan melaksanakannya. Nah, makanya itu kita harus membagi waktu, balik lagi. Emang ada skala prioritas, tapi bagaimana cara untuk menyelesaikan kedua itu secara bersamaan dengan waktu yang berbeda, itu adalah seni yang mungkin akan bisa dilatih ketika Anda masuk organisasi dan Anda juga akan menjadi seorang mahasiswa. Gitu. Oke. Ada juga ini Kak, kan sifat manusia itu kan ragu-ragu nih Kak, sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran. Jadi bagaimana sih cara kita mengatasi ragu-ragu dalam masuk organisasi nih Kak? Karena kan banyak mahasiswa nih yang berpikiran negatif, masih ragu-ragu. Saya masuk organisasi ini kayak gini, nanti kayak perkuliahan gini. Bagaimana sih cara untuk mengatasi keraguan-raguan? Kalau dari Kak Teguh gimana? Dari saya dulu? Iya, dari situ. Kan tadi kan dari situ. Begitu. Gitu maksudnya. Kalau ragu-ragu berarti rasanya itu skeptis nih, kita bersifat ragu terhadap sesuatu. Nah, menurut saya yang perlu ditingkatkan, yang perlu diperhatikan yaitu kredibilitas seorang manusia. Nah, bagaimana dia dapat dipercaya dan bagaimana dia mampu membangun kepercayaan orang lain terhadapnya, bahkan sebaliknya. Nah, dari mana sih kita memulainya? Itu dari aspek kehendak diri sendiri. Tadi saya kembali lagi,
aspek kehendak. Nah, untuk itu kalau persoalan atau pertanyaan yang tadi saya tidak bisa panjang lebar karena saya juga belum tahu bagaimana solusinya ke depannya yang baik yang mana. Tapi kalau menurut saya itu kembali ke diri sendiri lagi. Mampukah dia untuk membangun kredibel, rasa kepercayaan dirinya ataupun rasa kepercayaan terhadap orang lain. Yang penting kita sudah mampu, kita sudah berusaha untuk menerangkan bahwa hal-hal yang nanti kita kenalkan, hal-hal yang nanti kita brandingkan terhadap orang ini, itu hal-hal yang pasti ada sifat positifnya. Tinggal bagaimana kita meyakinkan, jujur meyakinkan seseorang itu jauh lebih sulit. Sulit. Jadi bagaimana kita harus pintar-pintar pahami psikologinya, pahami bagaimana mampu menarik kepercayaannya atau tidak. Kurang lebih seperti itu saya. Kalau dari Kak Alfian gimana? Oke. Kalau tadi mungkin dari Teguh itu dari bagaimana cara menarik orang ragu-ragu supaya dia yakin ya. Kalau aku mungkin mau ngomong sedikit tentang kalau dari orang ragunya itu sendiri bagaimana caranya untuk melepas keraguannya. Kalau misalkan seseorang itu ragu, yang dia lakuin ya pasti cari tahu apa yang dia ragukan. Apa yang mau dia cari ketika dia masuk organisasi, cari itu. Kalau misalkan dia nggak menemukan, ya sudah, berarti memang keraguan itu berdasar karena memang dia tidak mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Kalau misalkan dia ragu-ragu terus dia cuma duduk diam tanpa ada usaha untuk menghilangkan keraguannya, itu ya dipertanyakan keseriusan untuk masuk organisasinya gitu. Ya kita balik lagi ke bagaimana sih orang itu mau serius atau tidak dalam mengupgrade dirinya. Karena banyak orang yang bersembunyi dalam kata ragu-ragu tapi sebenarnya dia tuh malas. Emang malas dan ragu-ragu itu suatu kombinasi yang pas untuk menolak beberapa ajakannya. Tapi kalau misalkan orang itu benar-benar serius, tapi kalau masih terganggu oleh satu kata ragu-ragu, aku yakin kalau misalkan dia mau cari tahu di mana letak keraguan itu, cari tahu, oh di organisasi itu pasti aku dapat ini. Aku udah dapat testimoni dari ini dan akan bakal dapat ini. Oh ini cocok denganku, keraguan hilang, dia masuk. Kalau misalkan nggak dapat, yaudah berarti dia cari organisasi lain. Gampang kok sebenarnya untuk menghilangkan keraguan itu. Oke. Jadi guys, di sini kan kita kedatangan narasumber yang dimana kedua ini merupakan ketua. Nah, jadi di sini tuh kami mau memberikan pertanyaan terkait kepemimpinan nih guys. Nah, oke. Berbicara tentang seorang pemimpin nih. Nah, bagaimana cara kita memberikan influence atau pengaruh kepada orang yang kita pimpin selaku narasumber yang mungkin lebih berpengalaman. Biar saya nggak kalian duluan. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menginfluence orang. Dan sebenarnya aku bukan contoh yang tepat. Banyak orang yang lebih baik dari aku sebenarnya, tapi aku mencoba untuk menerangkan dari apa yang aku tahu aja. Pertama, dari sesimpel apa ya, kalau orang bilang itu marwah yang dia bawa ketika dia berjalan, itu orang udah kagum. Orang udah bisa terinfluence, orang udah bisa terhipnotis. Wah, kakak ini keren banget nih. Sudah tentang apa tuh, nama seorang ketua itu sudah membuat orang bisa teragum-agum kadang-kadang. Terus ada juga public speaking. Sebenarnya lidah itu senjata yang luar biasa. Orang-orang bisa terlena, orang-orang bisa terhipnotis dengan perkataan seseorang. Orang-orang bisa jatuh cinta, orang-orang bisa benci, itu dari perkataan seseorang. Yang ketiga, perilaku. Bagaimana sih perilaku yang tepat sebagai seorang pemimpin? Apakah pemimpin itu fungsinya cuma mengontrol, fungsinya cuma menyuruh? Apakah pemimpin itu ada kadang-kadang situasi di mana dia harus terjun langsung, dia harus membantu para anggotanya, dia harus tahu cara menempatkan diri. Di situ mungkin menurutku andil terbesar bagaimana cara untuk menginfluence seseorang. Kita harus pintar-pintar dalam menempatkan diri ketika seseorang itu membutuhkan bantuan kita, terkhususnya kepada anggota kita. Mungkin dari aku itu sih
bagaimana caranya kita untuk menginfluence seseorang supaya orang itu bisa menganggap kita sebagai seseorang yang penting, seseorang yang harus dihormati di dalam organisasi. Oke, terima kasih Kak. Kalau menurut Kak Teguh gimana selaku pres? Oke. Begitu sekali. Terima kasih untuk kesempatannya. Kalau dari saya disclaimer terlebih dahulu. Oke. Mungkin ini yang waktu awal sambutan saya sampaikan bahwasanya saya tidak pernah menganggap bahwa saya pantas menyandang posisi yang strategis ini. Masih banyak di luar sana teman-teman saya yang lebih berpotensi menjadi atau menyandang posisi yang cukup strategis ini. Nah, tapi saya tetap akan membuktikan dengan proses bersama rekan-rekan kepengurusan. Saya akan berusaha. Kalau saya ada prinsip kepemimpinan. Kalau tadi Kalvian jawab melewati retorika. Nah, retorika itu pun salah satu unsur dari prinsip kepemimpinan bagi saya. Dan kalau saya pribadi ada 3 atau 4, saya lupa. Yang pertama, kalau saya pribadi itu pemimpin harus jelas secara pragmatis, jelas maksud saya itu apa yang dia omongkan itu harus dia lakukan sesuai dengan apa yang dia omongkan. Jangan sampai dia bilang A, besoknya bilang B, lusanya bilang C, pasukannya atau bawahnya bingung. Ini pemimpin maunya apa sih? Udah jelas. Nah, yang kedua, dia harus seimbang. Dia tahu kapan waktu untuk marah, kapan harus untuk tegas, kapan waktu untuk lembut, kapan harus untuk bercanda dan lain sebagainya. Harus seimbang. Nah, yang keempat atau yang ketiga, pemimpin itu dia harus berani melepaskan. Maksud saya, ketika suatu proker sudah dijalankan, sudah selesai dan hasilnya alhamdulillah memuaskan, dia tidak boleh serta-merta mengklaim bahwa itu adalah usahanya, bahwa itu adalah tanggung jawabnya. Dan silakan lepaskan, biarkan pasukannya merayakan, biarkan orang-orang yang memang banyak andil di dalamnya itu merayakan. Nah, kalau dari saya kurang lebih seperti itu. Saya ada prinsip kepemimpinan, dan kalau kita berbicara soal kepemimpinan, kata Buya Hamka, nakoda yang baik itu bukan nakoda yang pandai mengendarai kapal, mengemudi kapal, tapi nakoda yang baik itu nakoda yang paham, memahami rahasia lautan yang sedang dia. Saya ibaratkan seperti itu. Guys. Oke, mungkin selanjutnya dari Kak Alfian sama Kak Teguh, kakak-kakak ini boleh nggak sih berikan sedikit motivasi kepada teman-teman yang mungkin masih memiliki pikiran yang negatif terkait organisasi? Mungkin dari Kak Alfian lebih dulu. Motivasi ya. Iya. Betul. Saya bingung. Motivasi biar tambah semangat. Semangat. Begini aja deh. Oke. Cari tahu apa yang kamu ingin upgrade dalam dirimu, dan sesuatu itu kamu tidak dapatkan di akademik, maka carilah di organisasi. Karena organisasi itu wadah yang sangat luas, dan di organisasi kamu bakal bingung apa yang akan kamu upgrade. Tapi kalau misalkan kamu sudah cari tahu itu sebelum kamu masuk organisasi, dan kamu berharap itu akan terupgrade karena kamu sudah meriset terlebih dahulu, kamu akan mendapatkan yang kamu minta. Kalau dari Kak Teguh gimana? Tadi apa pertanyaannya? Motivasi untuk teman-teman. Maksud teman-teman agar mau Iya. berorganisasi dan sebagainya. Mungkin kalau menurut saya coba untuk kasih pandangan kepada mereka bahwasanya dunia tuh tidak hanya segitu, dunia tuh tidak hanya sempit, tapi dunia tuh luas, masih banyak. Cobalah untuk bangun rasa penasaran dalam diri agar mau dari niat, agar bisa timbul niat untuk mau berproses di dalam organisasi. Nah, mungkin jujur saya mungkin belum, bahkan tidak terlalu jago untuk memotivasi, bahkan saya masih perlu motivasi diri saya sendiri dulu, baru saya bisa mampu memotivasi orang banyak. Tapi kalau dari saya akan berusaha, akan bagaimana supaya meyakinkan bahwasanya apapun yang terjadi itu akan baik-baik saja terkait dengan apa yang mau orang itu melangkahi lebih jauh lagi dari yang bagaimana semestinya. Bahkan saya punya teman itu dia selalu berada di zona nyamannya, walaupun secara retorika sudah sampaikan, tapi dari aspek kehendak dari diri sendirinya tadi tidak mau sama sekali, hatinya masih belum bisa menerima bahwasanya masih ada dunia yang tidak hanya dunia yang dia punya sekarang. Jadi saya coba untuk terangkan, coba untuk mengajak bahwa dia harus dan mampu untuk keluar dari zona nyamannya. Jadi kurang lebih apa lagi? Itu saja, Pak. Oke, jadi guys,
gitu ya motivasi yang diberikan dari kedua narasumber kita yang hebat ini. Jadi guys, hidup tanpa tantangan itu hampa guys. Jadi mungkin itu saja podcast dari Penpro pada kesempatan ini. Oke, jadi ada sedikit kata-kata motivasi untuk teman-teman. Kata-katanya kayak gini. Walaupun awal bukanlah akhir, tapi jika teman-teman tidak menentukan dari awal, bagaimana nanti hasilnya di akhir. Wow. Oke, tepuk tangan dulu untuk kedua narasumber kita yang Oke, mungkin itu guys podcast pada hari ini. Saya Magil Anwar sebagai moderator pertama dan Saya Ebi dari sebagai moderator kedua. Kami pamit undur diri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.